Netizen kritik rotasi pemain ST setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Keputusan Shin Tae-yong merombak formasi menuai sorotan setelah Indonesia gagal meraih 3 poin. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rotasi pemain ST saat kalah dari Cina dikritik. Netizen ramai bereaksi di media sosial terkait komposisi pemain yang dipilih Shin Tae-yong, ST, saat timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-2 dari Cina dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Qingdao pada Selasa 15 Oktober, ST membuat sejumlah perubahan pada susunan pemain inti, termasuk menurunkan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, Nathan Choeaon, dan Witan Sulaiman sebagai starter. Keputusan ini membuat beberapa pemain seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho harus duduk di bangku cadangan. Perubahan dalam susunan pemain ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun timnas Indonesia mampu mendominasi permainan, mereka mengalami kesulitan dalam mengalirkan bola ke depan dengan cepat. Selain itu, transisi dari menyerang ke bertahan juga tampak bermasalah, yang pada akhirnya menyebabkan kelengahan di lini belakang. Hal ini dimanfaatkan oleh tim Cina untuk mencetak 2 gol ke gawang Martin Paes melalui Behram Abdueli dan Sang Yuning. Reaksi negatif netizen pun mulai bermunculan, dengan banyak yang menganggap line up yang dipilih ST merupakan keputusan yang buruk. Beberapa netizen menyuarakan kekecewaan mereka, menyatakan bahwa mengubah 4 pemain dari susunan tim yang sebelumnya sukses justru berpotensi merugikan. Di tengah kritik tersebut, satu netizen mencatat bahwa ST tampaknya berada dalam posisi serba salah, di mana baik mengganti pemain maupun tidak tetap menuai kritik. Formasi baru Tae-yong disorot usai kehilangan poin. Keputusan Shin Tae-yong dalam menyusun komposisi pemain menjadi sorotan di tengah kebutuhan timnas Indonesia untuk meraih 3 poin. Menjelang duel melawan Cina di Qingdao pada Selasa 15 Oktober malam WIB, optimisme tinggi menyelimuti timnas senior setelah performa impresif mereka di Bahrain. Namun, alih-alih mendapatkan hasil yang diharapkan, timnas justru kehilangan poin berharga saat menghadapi Cina, yang sebelumnya telah menelan kekalahan dalam 3 laga berturut-turut. Kekalahan ini membuat langkah skuad Garuda untuk masuk ke 4 besar klasemen semakin berat, sekaligus memberikan peluang bagi Cina untuk meramaikan persaingan. Keputusan Tae-yong dalam menentukan starting 11 pun menuai kritik, menimbulkan pertanyaan apakah dia sedang melakukan eksperimen, atau terlalu percaya diri akan meraih kemenangan. Di tengah ambisi untuk mencetak kemenangan pertama demi melangkah ke babak selanjutnya, Tae-yong memilih formasi defensif 5-3-2, yang berbeda dari formasi menyerang 3-4-3 yang sering digunakan sebelumnya. Meskipun timnas Indonesia menunjukkan perbaikan di babak kedua setelah melakukan beberapa pergantian pemain, hanya 1 gol yang berhasil dicetak melalui tendangan Tom Haye. Serangan tim di babak kedua terlihat lebih solid, tetapi hasil akhir tetap mengecewakan, karena mereka pulang dengan hanya membawa 1 poin dari 2 laga. Keputusan dan strategi Tae-yong menjadi titik fokus setelah hasil yang mengecewakan ini, meninggalkan banyak pertanyaan tentang rencana tim ke depan.